Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang hebat di kelas 7. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini materi di semester genap ini akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Samratul Mufidah, SPDI. Pada bab ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, sifat malaikat Allah serta perbedaan dengan makhluk lainnya. Yang keempat, hikmah atau manfaat mempelajari iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pengertian iman kepada malaikat Allah. Di slide ini kita akan bahas tentang pengertian iman kepada malaikat Allah SWT. Yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang selalu taat dan patuh pada Allah SWT tanpa sedikit pun mendurhakainya. Ini adalah pengertian malaikat. Kemudian, iman secara bahasa artinya percaya. Sedangkan secara istilah artinya meyakini dan membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada malaikat Allah SWT adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah SWT benar-benar telah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Kemudian pengakuan ini diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan berupaya untuk meneladani sifat-sifat malaikat, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalil tentang malaikat ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat yang kedua di ayat yang ke-285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Pada slide-slide selanjutnya kita akan membahas tentang nama malaikat-malaikat Allah dan tugasnya. Slide ini kita membahas tentang nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Allah sebenarnya jumlahnya itu ribuan, tapi yang wajib kita ketahui hanya 10, yaitu yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua malaikat Mikail. Tugasnya membagikan rizki kepada makhluk ciptaannya Allah, tanpa memandang bulu siapapun, baik dia Islam atau non-Muslim, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya meniup trompet sangkakala ketika kiamat dan manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yang keempat malaikat Israil, yaitu tugasnya mencabut nyawa. Semua manusia pasti ketemu nantinya dengan malaikat Israil.
Kemudian yang kelima, malaikat raqib, yaitu tugasnya mencatat amal baik. Semua amal kebaikan manusia akan dicatat oleh malaikat raqib. Yang keenam, malaikat atid, tugasnya adalah mencatat amal buruk. Jadi perbuatan apapun yang tidak baik akan dicatat oleh malaikat atid. Malaikat yang ke-7 dan 8, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Tugasnya menanyai manusia di dalam kubur. Makanya ketika nanti sudah berada di liang lahat, kita semua mesti akan ketemu dengan malaikat mungkar dan nakir. Nama malaikat selanjutnya adalah malaikat Malik, yang tugasnya menjaga pintu neraka. Malaikat Malik ini terkenal dengan wajah bungisnya karena setiap hari melihat manusia disiksa di dalam neraka. Kemudian yang ke-10, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan ini dengan wajah santunnya, sumehnya, karena pas setiap hari melihat orang dalam keadaan senang. Coba bayangkan kalian sendiri, kalian kalau menjaga kamar jenazah bagaimana wajah kalian? Pasti tegang dan takut. Tapi kalau menjaga taman bermain, pasti kalian harus senyum, senang, riang. Inilah nama 10 malaikat beserta tugasnya. Slide ini nanti kita akan membahas tentang sifat malaikat Allah serta perbedaan dengan makhluk lain. Slide selanjutnya akan membahas tentang sifat-sifat malaikat. Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh malaikat Allah. Yang pertama, selalu taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah apapun pasti mengiyakan, taat dan patuh. Tiada makhluk yang patuh selain malaikat. Yang kedua, selalu berzikir dan bersolawat. Berzikir itu membaca tasbih kepada Allah dan bersolawat pada Allah dan pada nabinya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki hawa nafsu, jadi tidak ingin apapun. Yang keempat, tidak makan, minum, tidur, dan yang dilakukan manusia. Yang kelima, dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Jadi perintahnya Allah, misalkan menemui Nabi Muhammad dengan wajah rupawan, maka malaikat Jibril pun datang kepada Nabi Muhammad dengan wajah rupawan. Perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Di sini saya akan menyampaikan 3 perbedaan. Yang pertama, malaikat, manusia, dan jin. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Jin diciptakan dari api seperti iblis. Kemudian malaikat termasuk makhluk gaib, manusia makhluk nyata, dan jin juga makhluk gaib. Yang ketiga perbedaannya, malaikat tidak memiliki nafsu, manusia memiliki hawa nafsu, jin memiliki nafsu sama seperti manusia. Keempat, malaikat itu selalu taat kepada Allah, selalu taat pada perintah Allah. Manusia ada yang taat kepada Allah dan ada yang durhaka. Jin sama dengan manusia, ada yang taat kepada Allah dan ada yang durhaka. Malaikat tidak berjenis kelamin. Manusia mempunyai jenis kelamin, jin pun mempunyai jenis kelamin. Kemudian yang keenam, malaikat tidak memiliki aktivitas seperti manusia, jadi tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sedangkan manusia makan, minum, tidur, dan lain-lain. Jin sama seperti manusia, makan, minum, tidur, menikah. Di slide yang akan kita pelajari selanjutnya adalah hikmah atau manfaat mempelajari iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah atau manfaat beriman kepada malaikat Allah SWT. Yang pertama, menambah keimanan kepada Allah SWT.
Karena apa? Karena kita merasa bahwa semua yang kita lakukan ada yang mencatat, yaitu Raqib mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk. Yang kedua, berhati-hati dalam bertindak. Karena apa? Karena kita merasa diawasi oleh malaikat tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak sombong. Karena apa? Sombong itu kan hanya miliknya Allah. Manusia itu tidak boleh sombong. Jadi apapun yang kita lakukan, kita ini kan hanya hambanya Allah. Kemudian yang keempat, menghindari perbuatan tercela. Karena apa? Karena kita merasa ada yang mencatat. Kemudian yang kelima, berlomba-lomba dalam kebaikan di setiap waktu dan tempat. Nah, kalau kita berbuat baik, pasti nanti dicatat dengan yang baik. Jadi kita takut untuk berbuat yang buruk. Kemudian yang selanjutnya, hikmah selanjutnya adalah bersyukur. Apapun yang kita lakukan, nanti kita akan selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi hari ini telah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah ilmu pada kalian semua. Tetap jaga kesehatan ya. Semangat untuk belajar, semangat untuk menggali ilmu. Sampai bertemu di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.